Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembagian ibadah, Gus ya. Ruang lingkup Ruang lingkup ibadah. bukan pembagian. Supaya lebih ini repot ini, Gus, karena nggak bisa baca Arabina, kurang canggih. Oke. Untuk itu monggo, Gus, silahkan, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan babul ibadah. Anu, Gus, supaya lebih sastrawi jangan sore, Gus, senja. Oh enggak, setuju, enggak. Jadi di senja ini kami akan menyampaikan babul ibadah. Dan insya Allah pertama-tama dalam bab ibadah ini kita akan mempelajari satu bagan. Mudah-mudahan dari bagan ini dapat dicerna. Nanti rincinya ya mungkin tidak cukup 2-3 kali ya, karena ini panjang. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa ruang lingkup ibadah itu meliputi rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Ibadah di dalam ruang lingkup rububiyah, Allah memberi nama dengan istilah at-tabligh. Sedangkan ibadah di dalam ruang lingkup mulkiyah, Allah memberi nama dengan istilah al-jihad. Kemudian ibadah di dalam ruang lingkup uluhiyah, Allah memberi nama dengan istilah at-tauhid. Oleh karena itu, mesti dipahami oleh kita bahwa secara garis besar ibadah itu meliputi tabligh, jihad, dan tauhid. Tidak boleh kita hanya milih satu saja. Misalnya, saya mah tabligh saja, jihad dan tauhidnya enggak bisa. Harus semuanya. Atau sebaliknya, saya mau milihnya jihad saja, tablighnya enggak, tauhidnya enggak bisa. Atau juga sebaliknya, saya mau tauhid saja, tapi tidak tabligh, tidak jihad. Jadi kita ini dapat dikatakan ibadah secara lengkap, sempurna, kafah dalam pandangan Allah apabila selain tabligh kita juga jihad dan tauhid. Coba saja bayangkan secara logika. Dia tabligh, dia jihad tapi tidak tauhid, kan tetap tidak diberi nilai. Atau dia tauhid tapi tidak jihad, dan tidak tabligh. Maka tiga ini adalah ruang lingkup ibadah yang tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian masing-masing baik tabligh, jihad maupun tauhid harus dilakukan secara ilmu dan amal. Tidak bisa saya maunya secara ilmu saja, nggak bisa. Ilmu dan amal itu dua perkara yang tidak boleh dipisah. Ibaratnya kalau kita berilmu saja tidak diamalkan, akar tanpa batang, nggak akan ada buahnya. Atau sebaliknya, beramal tapi tidak berilmu, nanti ngawur, nyasar, ya. Jadi tabligh harus dilakukan secara ilmu dan amal, jihad harus dilakukan secara ilmu dan amal, begitu juga tauhid harus dilakukan secara ilmu dan amal. Rincinya, tabligh secara ilmu itu bitabsyir, bikayfiyati ta'lim. Tabligh secara amal itu bil indar, bikayfiyati tahkim. Jihad secara ilmu itu bidakwah, bikayfiyati tafakuh. Tapakur nih ya. Tapakuh itu menjadikan setiap orang paham benar, itu namanya tapakuh. Kemudian jihad secara amal bil kita bikaifiyatin nupur. Sedangkan tauhid secara ilmu dengan tauhid ilah bikaifiyatil ikhlas. Sedangkan tauhid secara amal bitauhidul ummah bikaifiyatil amanah. Nah, maka ada di dalam ibadah itu banyak sekali istilah yang
harus kita pahami kalau kita buka Quran ya. Contohnya tadi at-tabsyir. Ingat bahwa at-tabsyir itu berarti ibadah dalam ruang lingkup rububiyah ya, detil rincinya adalah tabligh secara ilmu. Jadi kalau kita buka Al-Quran ketemu kata indar, nah kita paham bahwa itu adalah tabligh secara amal. Nah begitu juga kita ketemu kata dakwah, berarti jihad secara ilmu. Bertemu kata kita berarti jihad secara amal. Ketemu kata nupur berarti itu adalah amal. Bentuk teknik daripada kita. Oke. Secara garis besar sebelum dilanjutkan ke bawah ya, atau diteruskan dulu ke bawah? Boleh. Oke. Tapi nanti dijelaskan bisa istilah-istilahnya ini. Enggak. Oke, lanjut. Kalau perlu saya jelaskan dulu juga nggak apa-apa. Ya, baik, saya jelaskan dulu aja ya. Mulai sini Gus. Yang pertama, mari kita rinci ya. Jadi ibadah kalau kita membahas aturan Allah, membahas hukum, baik itu secara teori maupun secara praktek, itu namanya ibadah rububiyah. Oke, sebentar Gus. Berarti kalau kita gampangnya diskusi lah. Tapi topiknya itu dibatas, constraint, kalau di kampus constraint. Hanya hukum saja. Itu namanya rububiyah. Namanya ibadah dalam ruang lingkup rububiyah. Itu. Iya. Nah istilahnya itu diberi nama tabligh gitu. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh itu kalau secara lugo, secara bahasa memang artinya menyampaikan. Tapi secara syariat memiliki makna spesifik, tidak terbatas pada menyampaikan. Arti secara syariat tabligh itu adalah sya'yun lihidayati sirat, suatu usaha yang tujuannya itu menunjukkan sirat, jalan tapi hati-hati jalan yang mana, dalam bentuk apa? Dalam bentuk aturan, bukan dalam bentuk jalan raya begitu ya. Jadi tabligh itu memiliki makna khusus berdasarkan ayat-ayat Allah, bukan sekedar menyampaikan. Walaupun dia itu bentuknya praktek, seperti menegur mujrimin, orang-orang yang melanggar hukum Islam, mulai dari teguran ringan sampai teguran terbesar, yakni memberi hukuman, selama itu berhubungan dengan aturan, namanya tabligh. Jadi luas sebetulnya makna tabligh itu, bukan hanya menyampaikan lisan, ya. Itu lugotan aja. Lugotan. Karena begini, aturan kalau hanya diajarkan, di mana para pelanggarnya tidak ditegur, tidak diberi hukuman, maka aturan itu tidak akan tegak sampai kiamat pun. Kalau konsekuensinya nggak ditegakkan ya? Oh iya, sekarang begini, saya ambil contoh. Pihak kepolisian punya program safety reading. Salah satunya pengendara roda 2 harus menyalakan lampu utama di siang hari. Sebelum aturan itu diterapkan, kemudian para pelanggarnya diberi sanksi, maka diadakan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi juga ditentukan waktunya sekian bulan. Nah, sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat paham bahwa sekarang ada aturan siang hari wajib menyalakan lampu roda 2, lampu utama itu namanya dalam Islam disebut tabsyir. Maka kalau ada kata wabasyiril muhbitin, bukan kabar gembira, namanya beri penjelasan. Penjelasan bisa Gus? Penjelasan boleh. Pokoknya masyarakat ini harus tahu hukum Allah. Loh lain kalau beri peringatan. Nah setelah diberikan penerangan, masyarakat semua dipandang sudah paham, kemudian diadakan dulu uji coba. Gus, sebentar Gus. Biasanya terjemahan itu mau bahas itu kabar gembira. Nah, maka itu
kita ini bukan tukang lawak. Jadi wabashiri sobirin, wabashiril muhsinin, wabashiril mubitin, bukan beri kabar gembira, bukan, beri penerangan orang-orang yang sabar. Atau gini Gus, jelas no nang are-are sabar itu gitu, supaya mereka itu paham gitu belum, maksudnya. Hukuman belum, sanksi belum. Nah, setelah masyarakat itu paham, maka diumumkan mulai hari ini tanggal sekian, setiap pelanggar yakni Roda 2 yang tidak menyalakan lampu di siang hari akan ditilang. Berlaku sudah. Penerapan hukum berarti ya. Penerapan hukum. Nah, Amal memberi teguran, memberi sanksi terhadap para pelanggar yang sudah diberi pemahaman tadi, dalam istilah Al-Quran diberi nama Al-Indar. Al-Indar. Lo menghukum tuh masuk indar, Gus? Iya. Ini pelaksanaan teori. Pelaksanaan teori. Enggak, indar itu bukan pelaksanaan teori, peneguran terhadap pelanggaran teori, ya kan? Boleh, sila boleh begitu. Nanti bentuknya, tekniknya, bentuknya itu tahkim. Tahkim. Contoh, saya kasih contoh begini. Gus tahkim kok apa? Tahkim itu memberi hukuman terhadap mujrimin. Dalam Quran itu kan disebut iya. mujrimin itu kan orang yang berdosa karena melanggar aturan Allah. Berarti indar itu peneguran, Gus. Peneguran. Ditegur dulu. Ditegur, terus diberi hukuman. Jadi hukum contoh begini. Inna arsalnaka syahidaw wa mubassyiraw wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu, tujuannya yang pertama syahidan, agar kamu menjadi syahid bagi mereka. Yang kedua wa mubasyiron, agar kamu menjadi juru penerang bagi mereka. Yang ketiga wa nadhiron, agar kamu menjadi pemberi peringatan terhadap mereka. Bagaimana praktek ketiganya? Kata Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidak kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati seizin Allah, dengan seizin Allah. Semua rasul Dari mulai yang dari pertama mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk ditaati dengan seizin Allah. Bagaimana taat kepada rasul itu? Kata Allah, walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka suatu saat kelak melakukan kedoliman atas dirinya sendiri, maka Allah wajibkan kepada umatnya ja'uka, datang kepadamu. Ngapain? Fastaghfirullah, agar mereka meminta istighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, maka nanti tugas rasul adalah memproses permohonan istighfar mereka kepada Allah, memproses bagaimana menurut aturan keinginan Allah, pelanggarannya itu diapain, pelanggarannya apa. Maka nanti di dalam proses istighfar itu yang pertama ada yang disebut dengan taftis, diperiksa dulu pelanggarannya apa, kadarnya seberapa, terus niatnya apa, dan syarat masrutnya apa. Nanti setelah itu baru ditetapkan namanya aqoim bidakwah, dituntut. Baru berdasarkan tuntutan dan keterangan dari yang bersangkutan, maka diberikanlah iqab. Itu yang disebut dengan tahkim. Nah, kalau keputusan yang sudah ditetapkan oleh Rasul itu diterima kemudian dijalankan dengan penuh kepasrahan tanpa penentangan, kata Allah, lawajadulloha tawabar rohima, niscaya dia dapati Allah penerima taubat. Tobatnya diterima setelah dia menerima dan menyelesaikan putusan. Bukan otomatis dia masuk kamar nangis, bukan begitu. Di zaman Rasulullah itu ada jauhkah? Harus ada. Bagaimana kalau para pendosa itu lari atau ngumpet atau menyembunyikan pelanggarannya? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65,
Fala warobika, maka tidak, warobika, demi Rob kamu, la yu'minu, orang seperti itu tidak bisa disebut beriman. Keras bisa. Loh iya, tidak bisa disebut beriman. Sampai kapan tidak bisa disebut beriman? Kata Allah, hatta yuhakimuka, hingga ia mau menjadikan hakim kepada kamu. Hingga ia mau berhakim kepadamu. Pokoknya kalau dia belum mau berhakim, malah lari, malah menyembunyikan, maka selama itu kata Allah, la yu'minu, demi Allah, menghindari ya, dari sanksi. ya. Kemudian summa la yazidu, kemudian tidak kamu dapati harojan, satu kesempitan di dalam dadanya, mimma kodoita, terhadap apapun yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, ia menerima dengan penuh kepasrahan dan ia menjalankan putusan itu. Baru setelah putusan itu selesai dijalankan, kedolimannya Allah hapus, kembali ia berstatus muslim. Sebelum itu belum. Sebelum itu belum, sampai kapanpun. Oleh karena itu pentingnya kehadiran perangkat hukum itu di sini, supaya apabila ada yang berdosa, dia bisa menyelesaikan dosanya di dunia. Jangan sampai melakukan dosa, dosanya dibawa mati. Bagaimana kalau dosanya tidak diselesaikan di dunia, dibawa mati? Kata Allah, siapa saja yang melakukan satu dosa, wa ahatot bihi khoti'atuhu, lalu dosanya meliputi dirinya hingga dirinya mati membawa dosa itu, belum sempat diselesaikan dunia, kata Allah, faulaika ashabuna, maka orang seperti itu tempatnya adalah nar. Dan ketika seseorang masuk ke dalam nar, kata Allah, fiha khalidun, mereka di dalam nar itu khalidun. Jadi nggak benar di dalam ada informasi bahwa ketika seseorang masuk ke dalam nar lalu akan diangkat lagi, nggak ada di Quran. Ke neraka ya khalidun, ke jannah juga khalidun. Quran tuh begitu, gitu loh ya. Ini yang harus dipahami. Jadi antara tafsir dan indar sebetulnya dua perkara yang tidak boleh dipisah. Jadi kalau penerangan tetapi para pelanggar itu tidak diberi hukuman, ya nggak jadi hukum. Ya namanya hukum tidak berlaku. Ilmu dan amal harus seiring. Jadi ilmu dan amal itu tidak boleh harus seiring. harus seiring. Gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah rububiyah. Ibadah rububiyah itu seperti itu. Sebentar Gus, ini tadi kan dari rububiyah, kan kita masih lingkupnya rububiyah nih. Iya. Terus tablik, baru nanti bagiannya menjadi tafsir dan indar. Taklim ya. Dan ini tahkim. Metodologinya taklim dan tahkim. Nah sekarang yang tahkim kan sudah penegakan hukum tadi, yang salah diberi sanksi. Yang taklim belum. Taklim itu begini. Yang 12 taklim tahun. itu kalau menurut tata bahasa artinya pengajaran. Pengajaran itu harus dilakukan kepada semua warga. Baik itu warga usia sekolah, rentang 7 tahun sampai 21, atau usia SD sampai perguruan tinggi, maupun terhadap warga di luar usia sekolah. Semuanya harus mendapatkan pengajaran. Jadi prinsip semua warga di dalam Islam harus mendapat pengajaran. Biar gak goblok. Ya, betul. Hanya pengajaran itu dibagi dua. Ada pengajaran formal, namanya sistem madrasi, bagi warga usia sekolah. Dari 7 sampai 21. Itu masuk madrasi. Masuk ke dalam pengajaran sistem madrasi. Formal. Artinya formal, disebut dengan pendidikan formal. Sedangkan warga yang usianya di atas itu
atau di bawah itu tapi dia tidak sekolah, wajib mendapat pengajaran, namanya goiru madrasi, atau dalam istilah umum disebut pengajaran non formal. Prinsip semua orang harus belajar, boleh madrasi formal, boleh juga goiru madrasi non formal. Tidak boleh ada yang tidak belajar. Berarti orang Islam tuh nggak boleh bodoh gitu lah. Nggak boleh. Berarti Dalam kalau Islam. sistem ini diterapkan sebetulnya nggak ada ceritanya putus sekolah, Gus ya? Oh, nggak ada. Makanya hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Jadi menuntut ilmu dalam Islam itu mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Pokoknya kalau kita itu belum mati, wajib belajar masih melekat pada diri kita. Gus, sorry. Oke, karena waktunya juga sudah cukup ya, sudah cukup untuk kita melakukan kajian ya. Mungkin nanti kita bisa ulangi lagi ya bersama Gus kita ini ya, tentang ini subhanallah ini. Aku sendiri sampai pusing, istilah-istilah Arabiunnya itu kental banget, jadi ya perlu mengulang ini artinya apa, terminologinya apa gitu ya. Seperti madrasah itu ternyata ya dari bahasa Arabian gitu ya. Oke, kita beri kesempatan guru kita ini untuk istirahat ya, maka aku cukupkan dulu lah sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada memang kesempatan-kesempatan yang saling apa ya, yang saling senggang ya, saling ada waktu gitu, bisa kita lanjutkan lagi gitu. Pokoknya ya asik lah ya, karena kita belajar banyak tentang istilah-istilah Arabian di sini. Oke, sampai di sini dulu ya, sampai ketemu lagi. Semoga kita sama-sama berdoa selalu mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, merupakan kesatuan dari iman kita ya, sehingga kita bisa membawanya sampai menutup mata nanti, dengan tidak lupa tetap memberikan kehormatan kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Gue nggak janji lah ya, tapi aku upayakan nanti, kalau karena guru kita ini sibuk ya, kadang-kadang banyak tamu atau apa gitu, harus pandai mencuri-curi waktu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi bisa kita lanjutkan lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.